Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang maha ghafur. Salawat berserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkahnya dari awal sampai akhir. Semoga kita semuanya menjadi umat yang mengikuti jejak langkahnya, dan di yaumil hisab kita mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, momentum Maulid Nabi seharusnya menjadikan kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kecintaan itu membuat kita mengikuti beliau dan meneladaninya. Jangan sampai Maulid Nabi justru membuat kita semakin jauh dari sunnahnya. Untuk lebih mencintai Nabi, mari kita peringati kelahirannya. Perlu kita putar kembali ingatan kita kepada besarnya kasih sayang dan pengorbanan beliau untuk umatnya. Kasih sayang itu bahkan menjadi sifat Rasulullah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayat. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kisah At-Taubah ayat 128. Di antara kasih sayang dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 hal. Yang pertama, Rasulullah selalu menginginkan kebaikan dan keselamatan buat umatnya. Yang kedua, Rasulullah menginginkan atau ingin memberikan syafaat kepada umatnya. Yang ketiga, Rasulullah menginginkan sakratul maut buat umatnya menjadi ringan. Yang pertama, Rasulullah menginginkan keselamatan dan kebaikan untuk umatnya. Kenapa tidak? Rasulullah selalu menginginkan keselamatan dan kebaikan bagi umatnya, meskipun pada saat mereka masih menentang dakwah Rasulullah, bahkan memusuhi dan menyakiti sang Nabi. Rasulullah umatnya tidak ingin diazab oleh Allah, meskipun malaikat telah datang menawarkan bantuan, seakan-akan malaikat sudah tak sabar dengan penderitaan Muhammad. Pada suatu waktu Rasulullah datang ke negeri Thaif untuk melaksanakan dakwahnya, untuk menyebarkan Islam, untuk memberikan suri tauladan kepada umat Thaif. Tapi ternyata bagaimana dengan umat Thaif? Dia tidak menerima Rasulullah sedikit pun. Dia malah mencaci Rasulullah, dia malah menghina Rasulullah, bahkan dia melempari Rasulullah dengan batu sampai Rasulullah berdarah.
kakinya merasakan kesakitan, tapi Rasulullah tidak pernah terasa sakit, berdarah, bergelimpangan darah. Yang rasakan sakit di Rasulullah umatnya belum diberikan hidayah. Sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, inilah kelemahanku. Semoga Allah memberikan hidayah kepada umatku. Semoga Allah mewariskan umat-umat ini menjadi seorang yang ahli ibadah dan ahli takwa dan menerima Islam." Yang akhirnya doa-doa Rasulullah diijabah oleh Allah. Maka negeri Taif yang tadinya membenci Rasulullah, menghina Rasulullah, menertawakan Rasulullah, melempari Rasulullah, negeri Taif menjadi steril dari kemurtadan. Berkat perjuangan Rasulullah, walaupun sakit tidak merasakan sakit, tapi yang rasakan sakit adalah di dadanya karena umatnya belum diberikan hidayah. Maka Rasulullah memintakan hidayah untuk umatnya. Yang kedua, Rasulullah memintakan syafaat untuk umatnya. Pada waktu nanti umat manusia berada di yaumil hisab, di alam mahsyar, merasakan kesedihan karena dia ditentukan mau masuk ke neraka atau ke surga. Makanya seluruh umat manusia merasakan kesedihan dan kebingungan. Akhirnya seluruh umat manusia datang kepada Nabi Adam. Kemudian datang Nabi Adam menjawab, tidak bisa memberikan syafaat. Sebagaimana para ulama telah mensyairkan dalam sebuah syairannya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaih. Lumpat sakambe jalma di udag-udag neraka, taya pisan nunga bela angin amal ker di dunia. Lumpat sakambe jalma murunaka Nabi Adam, minta tulung jeung sapaat Nabi Adam tengah dawu, aduh karunya teuing boro-boronya paatan, kaula ge keur susah tusugan ka Nabi Nuh. Manusia lari dari Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumpat sakambe jalma murunaka Kangjeng Nabi, minta tulung jeung syafaat Kangjeng Nabi, teras sujud kayang agung nyuhunkeun syafaat Gusti Allah teh nimbalan peku anjeun syafaatan. Nah, jadi akhirnya Allah juga kembali kepada Rasulullah. Rasulullah memintakan syafaat untuk umatnya. Allah kembali kepada Rasulullah, silahkan Rasul yang memberikan syafaat, kata Allah. Yang ketiga, Rasulullah menginginkan sakratul maut bagi umatnya menjadi ringan. Yang rasakan sakratul maut seperti sekarang, walaupun kita tidak pernah merasakannya, belum pernah merasakan, suatu saat kita akan merasakan, tapi itu sudah sebagian Rasulullah dimintakan kepada Allah supaya tidak terlalu berat untuk umatnya.
kasih sayang dan pengorbanan beliau. Ketika Rasulullah akan diambil ruhnya oleh malakal maut, Siti Fatimah dan Sayyidina Ali sedang menunggu Rasulullah. Rasulullah sedang merasakan demam. Ada 2 orang laki-laki datang ke rumah Rasulullah mengetuk pintu. "Bolehkah saya masuk?" Siti Fatimah membukakan pintunya. Ayahnya sedang demam. Rasulullah mendengar, "Wahai Fatimah, bukakan pintunya, suruh masuk." Karena Rasulullah sudah tahu itu adalah malakal maut dan malaikat Jibril. Lalu kedua malaikat tersebut mendekati Rasulullah sambil bertanya, "Apa yang sedang kamu rasakan?" Kata malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril, berbincang-bincang dengan malaikat Jibril. Rasulullah bertanya, "Apakah yang saya harus hadapkan dengan Allah ketika saya telah meninggal?" Kata beliau, malaikat Jibril menjawab, "Pintu langit sudah terbuka. Surga-surga, mau masuk ke surga manapun silahkan. Allah sudah menyediakannya untukmu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah, sang kekasih Allah, para malaikat sudah menunggumu, sudah menunggu rohmu, kata malaikat Jibril. Tapi tetap beliau Rasulullah masih sedih. Apa yang sedihkan beliau? Beliau masih mengingatkan umatnya. Kata Rasulullah, "Ummati, ummati, ummati. Bagaimana dengan umatku?" Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, sampai 3 hal yang Rasulullah inginkan untuk umatnya. Yang pertama adalah kebaikan dan keselamatan untuk umatnya. Yang kedua adalah syafaat untuk umatnya. Yang ketiga, Rasulullah menginginkan agar supaya umatnya ringan dalam sakratul maut. Hadirin, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya kita bisa meneladani akhlak beliau dan semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Amin Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.